Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang luar biasa. Sebuah cetak biru kuno dari sebuah kerajaan. Kita akan lihat gimana terstrukturnya sistem pemerintahan di Gorontalo jauh sebelum era kolonialisme. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah kerajaan itu kokoh? Apa cuma karena rajanya yang kuat? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Ternyata jawabannya jauh lebih kompleks dan jujur aja jauh lebih menarik. Nah, ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar mesin pemerintahan ini. Kita mulai dari gambaran besarnya, terus kita kenalan sama para pemimpinnya, kita dengerin dewan penasihatnya, kita intip gimana mereka menjaga negerinya, dan terakhir kita coba pahami gimana istana dan rakyat bisa nyambung. Yuk, kita mulai dari fondasinya. Jadi, kita akan melihat Gorontalo bukan sebagai sebuah sistem yang, ya tahu kan, primitif gitu. Sama sekali bukan. Justru ini adalah studi kasus sebuah negara tradisional yang tata kelolanya udah sangat matang dan terorganisir. Dan ini nih poin pentingnya, gak ada peran yang diciptakan asal-asalan. Setiap posisi, setiap fungsi itu dirancang dengan sengaja. Coba deh bayangin, ini tuh kayak mesin jam yang super presisi, di mana setiap bagiannya saling nyambung buat menciptakan keseimbangan. Sekarang, ayo kita bongkar satu persatu. Setiap kerajaan kan pasti punya pemimpin. Tapi, disinilah Gorontalo tuh langsung nunjukin keunikannya. Kekuasaan eksekutifnya itu nggak cuma dipegang satu orang, tapi ditopang sama dua pilar utama yang saling mengimbangi. Yang pertama ada Olongnia atau Raja. Anggap aja beliau ini kepala negaranya. Simbol kedaulatan sekaligus jiwanya kerajaan. Beliau inilah figur pemersatu dan penjaga utama adat istiadat. Terus ada Jogugu. Nah, ini bisa kita bilang mirip Perdana Menteri di zaman modern. Kalau Olongnya itu jiwanya kerajaan, Jogugu ini otak operasionalnya. Dialah yang mastiin semua kebijakan dan roda pemerintahan itu jalan lancar sehari-harinya. Jadi, biar lebih jelas lagi ya bedanya, Olonia itu adalah sang kedaulatan, dia yang mewakili identitas dan jiwa negara, sementara Jogugu itu sang eksekutif, dia motor penggerak mesin pemerintahannya. Keduanya ini saling melengkapi, jadi negara punya simbol pemersatu sekaligus manajer yang efektif. Tapi kan kekuasaan kalau nggak diawasi bisa bahaya ya. Makanya seorang raja dan perdana menteri itu nggak memerintah sendirian. Mari kita lihat siapa aja yang jadi dewan penasehat dan penegak hukum yang jadi penyeimbang kekuasaan mereka. Nah, di sini kita lihat sistem checks and balances yang maju banget buat zamannya. Ada Dumati, dewan orang-orang bijak yang menjaga tradisi. Ada Qadi, hakim agung yang mastiin hukum, baik sosial maupun agama itu tegak. Dan yang paling penting ada Wali Lolipu, dewan yang jadi suaranya rakyat. Jadi ini bukan pemerintahan absolut, ini sistem yang punya akuntabilitas berlapis. Sebuah kerajaan pastinya butuh pertahanan dong. Nah, sekarang kita lihat gimana Gorontalo membangun struktur militernya buat melindungi kedaulatan mereka, baik di darat maupun di laut. Struktur militernya juga punya pembagian tugas yang jelas banget. Di darat, ada Kapita, panglima perang yang tanggung jawabnya soal pertahanan wilayah. Sementara di laut, ada Apitalau, seorang laksamana yang menguasai samudra, menjaga jalur dagang dan kedaulatan maritim kerajaan. Keamanannya juga nggak terpusat gitu aja, tapi berlapis-lapis. Yang paling dekat sama raja ada Bodea, pengawal elit istana. Terus ada lapisan yang lebih luas, Wulea Lolipu atau perisai negeri, buat jaga stabilitas nasional. Sampai ke tingkat lokal pun ada, namanya Jumangopa, yang mastiin ketertiban di tiap wilayah. Tentu saja, pemerintahan nggak akan lengkap tanpa rakyatnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana struktur sosial di Gorontalo bisa jadi jembatan antara masyarakat umum dengan pusat kekuasaan di istana. Nah, struktur sosialnya ini juga menarik banget. Di puncak ada Marsa Oleh, kaum bangsawan. Tapi yang unik ada kelas Tisobuto. Ini tuh rakyat biasa yang dihormati karena pernah menjabat dan pengalamannya dianggap berharga. Ini nunjukin kalau status itu nggak cuma soal keturunan, tapi juga soal jasa. Dan fondasi dari semua ini adalah Pohalaa atau klan, unit dasar yang mengikat masyarakat. Dan inilah peran-peran yang jadi semacam lem perekat sosial yang mastiin semuanya berjalan harmonis. Ada Tinepo, jalur komunikasi resmi dari raja ke rakyat. Ada Tamalate, simbol visual dari kekuasaan negara. Dan ada Tiendengo yang tugasnya jadi penjaga moral dan etika, memastikan nilai-nilai luhur itu dijunjung tinggi di masyarakat.
Jadi kalau kita lihat semuanya, jelas banget kan sistem pemerintahan Gorontalo kuno itu bukan sekedar struktur dari atas ke bawah. Ini adalah sebuah jaring yang rumit di mana setiap elemennya punya fungsi dan saling bergantung satu sama lain, menciptakan sebuah tatanan yang seimbang. Dan tahu nggak, seluruh filosofi di balik sistem yang kompleks ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu pepatah yang kuat dari almarhum Harun Gubali. Tunggulo adabu mopolayo adati. Artinya, tegakkan adab, laksanakan adat. Ini kayak pengingat bahwa hukum dan struktur secanggih apapun nggak akan berarti apa-apa tanpa landasan perilaku yang baik dan penghormatan terhadap tradisi. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Dengan pembagian kekuasaan yang jelas, dewan penasehat yang beragam, dan struktur sosial yang saling terhubung, pelajaran apa ya yang bisa kita, masyarakat modern, ambil dari cetak biru kuno ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.